Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sesuai dengan informasi yang disampaikan melalui broadcast dan informasi lainnya bahwa hari ini Kamis 10 Maret 2022 kita mengadakan kegiatan kajian online tematik yang insya Allah akan dipandu atau diampu oleh Ustadz Aminur Baiz Hafizahullah Ta'ala. Sebagaimana informasi yang sebelumnya bahwasanya kajian ini biasanya diadakan di minggu kedua dan keempat, tapi dikarenakan satu dan lain hal uh, di minggu depan sehingga kami majukan jadi di minggu ketiga bulan Maret ini. Insya Allah untuk tema kajian kita melanjutkan pembahasan terkait dengan bulan Sya'ban sebagai jembatan menuju Ramadan yang diambil dari kitab Al-Taifah Al-Ma'arif. Kemudian sebelum dimulainya kajian, izinkan kami membacakan tata tertib kajian Islam online dari Badan Dakwah Islam PT Pertamina EP Cepu. Yang pertama adalah meluruskan niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, waktu kajian insya Allah 60 menit. Dan peserta dimohon saat memasuki ruangan untuk menonaktifkan dan mute fungsi kamera dan mikrofon. Untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat yang insya Allah akan dibacakan oleh moderator dengan format pertanyaan, nama, underscore dari fungsi dan pertanyaan. Kemudian tanya jawab interaktif insya Allah akan diadakan dengan peserta dapat menggunakan fitur raise your hand dan silakan bertanya dengan mengaktifkan mikrofon bila sudah mendapatkan panggilan dari moderator. Dan yang terakhir, panitia menyediakan absensi untuk dapat diisi oleh seluruh peserta kajian online. Mungkin demikian pengumuman dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Ustadz untuk menyampaikan materi. Pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca amalan di bulan Sya'ban yang merupakan bulan pengantar menuju Ramadan. Dan insya Allah kajian kita akan membaca kitab Lataiful Ma'arif, melanjutkan dari kajian sebelumnya. Dan mengingat Lataiful Ma'arif itu cukup panjang, dan Al-Hafidh Ibnu Rajab terkadang menyampaikan sebuah materi, beliau melebar kemana-mana, maka insya Allah di kesempatan kali ini yang akan kita angkat adalah buku Mukhtasar Lataif Al-Ma'arif. Mukhtasar Lataiful Ma'arif, ringkasan Lataiful Ma'arif. Buku Mukhtasar Lataiful Ma'arif, ringkasan ini diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna, dan ada pengantar dari Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, hafidhahumallah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah penjelasan dari sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Usama bin Zaid alasan kenapa Nabi SAW rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, "Hadza syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kita akan buka penjelasan dari penulis. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan tentang sabda Nabi SAW. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syahrun yaghfulun nasu anhu." Beliau rajin berpuasa di bulan Sya'ban karena ini merupakan bulan di mana banyak orang melalaikannya. Karena bulan Sya'ban ini jatuh antara Rajab dan Ramadan. Isyaratun ila anna ba'da ma yashtahiru fadluhu minal azman awil amakin awil ashkhas qad yakunu ghairuhu afdala minhu imma mutlaqan aw li khususiyatin fihi la yatafattanu laha aktsarun nas. Ini menunjukkan bahwa terkadang ada waktu atau tempat yang dia ma'ruf,
dia masyhur, ma'ruf, memiliki keutamaan seperti Rajab dan Ramadan. Namun ada waktu yang lain atau tempat yang lain yang dia lebih afdal. Baik lebih afdal secara mutlak atau karena sebab tertentu, la yatafattanu laha aktsarun nas, yang itu jarang dipikirkan oleh masyarakat. Fayashtaghiluna bil masyhuri anhu, sehingga mereka lebih sibuk dengan waktu yang masyhur memiliki keutamaan, wa yufawwituna tahsila fadilati ma laysa bimasyhurin indahum. Tapi yang tidak masyhur justru mereka lupakan. Dan itu banyak di masyarakat kita. Terkadang ada surat yang dia dianggap memiliki keutamaan dan masyhur di masyarakat. Sementara surat yang sesuai sunnah tidak masyhur di masyarakat. Contohnya misalnya surat Yasin. Ini di masyarakat kita sangat masyhur, punya keutamaan tertentu. Terutama dibaca ketika hari Jumat atau malam Jumat. Sementara surat Al-Kahfi tidak begitu masyhur di masyarakat. Bahkan banyak di antara kita yang baru menyadari tentang nilai keutamaan surat Al-Kahfi itu belakangan. Setelah dakwah sunnah mulai tersebar di masyarakat, setelah banyak sekali kajian-kajian sunnah yang dirasakan oleh masyarakat, barulah kita mendengar tentang keutamaan surat Al-Kahfi untuk dibaca ketika malam Jumat atau di hari Jumat. Sehingga sesuatu yang masyhur kita diamalkan oleh masyarakat, sementara yang kurang masyhur kadang ditinggalkan oleh masyarakat. Zikir pagi dan sore di masyarakat awam itu bukan sesuatu yang masyhur. Sehingga masyarakat awam di sekitar kita, mereka tidak ngerti tentang zikir pagi dan sore. Pembiasaan itu muncul ketika dakwah sunnah tersebar di masyarakat. Para asatidzah mengajarkan zikir pagi dan sore, kemudian juga radio-radio sunnah setiap pagi dan sore mengajarkan zikir itu. Sementara masyarakat kita nggak masyhur dengan itu. Tidak begitu mengenal tentang zikir pagi dan sore. Maka Nabi SAW mencontohkan satu praktek ini. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Meskipun ini tidak masyhur punya keutamaan tertentu, namun beliau lakukan ya dalam rangka untuk mengenalkan kepada masyarakat sebenarnya ini punya nilai keistimewaan. Wa fihi dalilun, dan dalam hadis ini juga dalil anjuran untuk beribadah di waktu banyak orang yang lalai dalam melakukan ibadah. Di waktu di mana banyak orang lalai dalam melakukan ibadah. Wa anna dzalika mahbubun lillah, dan itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kama kana ta'ifatun minas salaf, sebagaimana dulu para ulama salaf yastahibbuna ihya'a ma bainal isya'aini bis salah. Mereka senang melaksanakan salat antara maghrib sampai isya. Yastahibbuna ihya'a ma bainal isya'aini bis salah. Mereka suka menunaikan salat antara dua isya. Dua isya maksudnya adalah maghrib dan isya. Disebut isya'ain, dua isya, karena maksudnya adalah maghrib dan isya. Karena maghrib itu disebut dengan isya'ul awal. Al-isya'ul awal. Sebutan untuk maghrib salah satunya adalah al-isya'ul awal. Salat isya yang pertama. Sebab disebut sebagai salat isya karena salat ini dilaksanakan di waktu asya. Di waktu asya itu apa? Waktu awal malam. Dan itu waktu antara maghrib sampai isya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, kenapa salat antara maghrib dan isya? Mereka mengatakan, hiya sa'atul ghaflah. Ini adalah waktu di mana banyak orang lalai. Karena di waktu ini banyak orang makan malam. Makan malam rata-rata digelar antara maghrib sampai isya.
Wa kadzalika fadlul qiyami fi wasatil lail. Demikian pula keutamaan orang melakukan tahajud di tengah malam. Li syumulil ghaflati. Karena hampir semua orang lalai di waktu itu. Li aktsarin nasi fihi anidzikri. Banyak orang yang ketika itu dia tidak melakukan zikrullah. Karena itu Nabi SAW mengatakan tentang tengah malam, in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilkas sa'ati fakun. Kalau kamu bisa untuk menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah di waktu itu, yaitu tengah malam, fakun, maka lakukanlah. Walihadzal makna, dan karena tujuan ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu ayu akhiral isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keinginan untuk mengakhirkan salat isya ila nisfil lail, sampai tengah malam. Namun kenapa beliau tinggalkan? Alasannya adalah karena khawatir memberatkan masyarakat. Sehingga beliau pernah mengatakan pada waktu beliau menunda pelaksanaan sholat isya sampai tengah malam, kata beliau, innaha lawaktuha laula an asyukka ala ummati. Sungguh tengah malam ini adalah waktu untuk sholat isya yang sebenarnya. Andaikan itu tidak memberatkan bagi umatku. Namun Nabi SAW tinggalkan itu karena khawatir nanti umatnya merasa keberatan jika sholat isya harus ditunda sampai tengah malam. Walamma kharaja sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Namun suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan sholat isya sampai tengah malam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Faqad nama as-sibyan wan nisa. Ya Rasulullah, salat, salat. Anak-anak dan ibu-ibu sudah pada tidur. Mengisyaratkan sudah tengah malam. Lalu keluarlah Rasulullah SAW. Dan sahabat tidak ada satupun yang berani untuk ngimami. Karena Nabi SAW ada di rumah. Sehingga mereka tunggu di masjid dari mulai awal masuk waktu isya sampai tengah malam. Ada yang terkantuk-kantuk. Ada yang dia memeluk lutut sambil tidur. Ada yang nyender di tembok mungkin. Lalu beliau keluar kepada para sahabat ke masjid untuk ngimami. Wahum yantadhirunahu. Sementara mereka menunggu Nabi SAW untuk melaksanakan sholat isya. Lalu beliau sampaikan. Qala lahum. Beliau mengatakan kepada para sahabat. Ma yantadhiruha ahadun min ahlil ardi ghairukum. Gak ada seorang pun di muka bumi ini yang menunggu pelaksanaan sholat isya selain kalian. Masya Allah. Dan menunggu sholat sama dengan sholat. Menunggu sholat sama dengan sholat. Nah. Ini cara menunggu sholat sama dengan sholat. Dan Nabi SAW sampaikan ini untuk menjadi kebanggaan bagi para sahabat. Karena menunggu sholat sama dengan sholat. Dan ketika itu beliau menunggu bersama para sahabat, menunggu hingga tengah malam. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak ada satupun manusia yang menunggu sholat ketika itu selain mereka yang ada di Masjid Nabawi. Artinya tidak ada orang yang sholat ketika itu selain mereka yang ada di Masjid Nabawi. Sehingga ini menjadi keistimewaan bagi para sahabat, di mana mereka melakukan satu amalan berupa at-tafarrud bidzikrillah, melakukan ibadah kepada Allah sendirian, tidak ada temannya, dan itu memberikan keutamaan sendiri bagi pelakunya. Fi waqtin minal awqati la yujadu fihi dzakirun lahu. Di satu waktu di mana tidak ada satupun manusia di muka bumi ini
yang beribadah kepada Allah selain mereka yang nunggu di masjid. Sehingga itu menunjukkan keutamaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan ini nggak bisa ditiru. Manusia di zaman sekarang nggak bisa melakukan seperti ini. Selanjutnya, Ibnu Rajab beralih kepada penjelasan keutamaan ihya'ul waqtil maghfuli anhu bitta'ah. Menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah di waktu orang itu lalai kepada Allah memiliki banyak manfaat. Di antaranya, annahu yakunu akhfa. Ibadah itu akan lebih tersembunyi. Dan menyembunyikan ibadah sunnah lebih afdal. Terlebih berpuasa. Karena ini merupakan rahasia antara hamba dengan Rabb-Nya. Walihadza qil, karena itu dikatakan innahu laisa fihi riya. Dalam amal puasa itu enggak ada unsur riya. Karena orang lain enggak ngerti. Wa qad shama ba'dus salaf. Dan dulu ada sebagian ulama salaf yang mereka berpuasa selama 40 tahun la ya'lamu bihi ahad. Sementara enggak ada satupun orang yang tahu. Dia keluar dari rumahnya ila suq, menuju ke pasar. Punya toko di pasar, berangkat di waktu pagi, pulang di waktu sore. Dia punya toko di pasar. Dia berangkat dari rumahnya ke pasar. Wa ma'ahu raghifan, sambil membawa bekal berupa potongan-potongan roti. Fayatasaddaqu bihima wa yasum, lalu dia sedekahkan dan dia puasa. Fayadhunnu ahluhu annahu akalahuma, istrinya menyangka kalau roti itu dia makan. Wa yadhunnu ahlus suqi annahu akala fi baitihi. Sementara orang yang berada di pasar menyangka orang ini sudah makan di rumah. Masya Allah. Dan itu berlangsung selama 40 tahun. Wa kanu yastahibbun, dan mereka menganjurkan bagi orang yang berpuasa ayyudhira ma yukhfi bihi siyamahu, untuk menampakkan aktivitas yang bisa menyembunyikan puasanya. Jadi ulama salaf mereka punya kebiasaan kalau berpuasa melakukan sesuatu yang bisa menyembunyikan puasanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza asbahtum siyaman," kalau kamu berpuasa, fa asbihu muddahinin, maka gunakanlah minyak rambut alias berdandan. Sisir rambutmu, dandan, jangan kelihatan kusem, jangan kelihatan layu, tampil segar, ya. Tampil rapi, bagus, biar nggak nampak puasa. Wa qala Qatadah, dan kata Qatadah, yustahabbu lis-shaim ayyaddahina hatta tadhhaba anhu ghubratus siyam. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk meminyaki rambutnya. Ya, bahasa kita dandan. Meskipun ini bukan tren di masa sekarang ya, menggunakan minyak rambut. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menggunakan minyak rambut hatta tadhhaba anhu ghubratus siyam, sampai suasana puasanya itu nggak nampak. Kemudian waqala Abu Tayyah mengatakan, adraktu abi wa masyikhatal hayy. Aku lihat ayahku, demikian pula para ulama di kampungku. Idza shama ahaduhum iddahana wa labisa ahsana thiyabihi. Ketika mereka berpuasa, mereka berdandan dan mereka menggunakan baju yang paling bagus. Wa yurwa, dan diriwayatkan bahwasanya Isa bin Maryam alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, beliau mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila di hari puasa kalian, falyadhan lihyatahu, hendaknya dia meminyaki jenggotnya. Wal yamsah syafataihi min duhnihi, dan hendaknya dia usapkan sebagian minyak itu di bibirnya.
hatta yanduran nadhiru ilaihi fayara annahu laisa bisaim. Sampai ketika orang itu lihat, kayaknya orang ini nggak berpuasa. Sebagaimana as-sadiqun, orang yang bersedekah, mereka sebagaimana orang yang jujur, mereka menyembunyikan keadaannya. Warihus sidqi yanummu alaihim. Meskipun bau kejujuran itu tetap nampak dari dirinya. Rihus siyam, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu min rihil misk, lebih wangi dibandingkan minyak misik. Tastanshiquhu qulubul mu'minin wa in ukhfiya. Dan hati seorang mukmin bisa merasakannya meskipun disembunyikan. Wa kullama talat alaihil muddah izdadat quwwatu rihihi. Semakin lama masa puasanya, berarti puasa di musim panas di daerah Timur Tengah, siangnya lebih panjang daripada malamnya, izdadat quwwatu rihihi, maka kekuatan bau itu semakin nampak. Tayyib. Dan ada satu pernyataan, ma asarra ahadun sariratan, siapapun yang menyembunyikan sesuatu, illa albasahullahu ridaaha alaniyah, maka Allah akan mengenakan pakaiannya terang-terangan, sehingga orang jadi tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang rajin berpuasa. Wa minha, dan di antara nilai keutamaannya ketika orang menyembunyikan amal adalah annahu asyakku 'alan nufus wa afdalul a'mali asyakkuha 'alan nufus. Ini akan membuat jiwa itu semakin berat. Kenapa? Dia punya tantangan untuk ikhlas. Tantangan untuk menyembunyikannya sehingga menekan hawa nafsu. Dan amal yang paling afdal adalah amal yang bisa menekan hawa nafsu. Wa sababu dzalika, sebabnya adalah annan nufusa tata'assa bima tusyahiduhu min ahwali abna'il jins. Karena nafsu manusia itu selalu mengikuti apa yang kira-kira menguntungkan dirinya, apa yang kira-kira menguntungkan bagi dirinya, apa yang kira-kira membanggakan bagi dirinya. Fa idza kasurat yaqdhatun nasi wa ta'atuhum. Dan pada waktu banyak teman, maka dia akan terasa lebih ringan. Tapi kalau jarang temannya, dia terasa lebih berat. Karena itu, orang yang melakukan ibadah sendirian akan lebih berat bagi hawa nafsunya. Kok sendirian ya, tidak ada temannya, kan terasa lebih berat tuh. Tapi ketika dia paksa, ketika dia tekan, maka membuat ibadah itu akan semakin mulia nilainya. Fa'idha kathurat yaqdhatun nas wa ta'atuhum. Apabila yang melakukan ketaatan itu banyak, orang yang kathura ahlu ta'ah, orang yang melakukan ibadah banyak, likathratil muqtadina bihim, karena orang-orang yang beribadah banyak, sahulati ta'ah, ibadah itu terasa lebih ringan. Wa idza kasuratil ghaflat, namun apabila yang lalai itu banyak, wa ahluha, dan orang yang lalai juga banyak, ta'assa bihim umumun nas, nafsu itu pengennya ngikut yang lain. Itu enggak puasa. Kadang kan kita begini ya, kita itu terkadang memanjakan diri kita dengan cara beralasan melihat orang lain yang tidak lebih rajin dibandingkan kita. Misalnya kita tidak berpuasa, atau kita bukan orang yang rajin untuk tahajud, kita bukan orang yang rajin untuk sedekah. Lalu kita mempertahankan kondisi itu, memanjakan diri kita. Tidak apa-apa. Itu juga sama, sebelahmu juga jarang puasa, sebelahmu juga nggak pernah tahajud, bahkan sebelahmu itu sholat subuh kadang bolong. Akhirnya dia merasa tidak ada yang hilang ketika dia meninggalkan amal sunnah itu, sebab ada orang lain yang menurut dia
lebih rendah kualitas amalnya dibandingkan dirinya. Maka pada saat banyak orang yang lalai, yashukku ala nufusil mutayakkidhin ta'atuhum, akan menjadi berat bagi jiwa orang yang sedang melakukan ibadah, likillati may yaqtadduna bihim fiha, karena sedikit orang yang bareng-bareng dalam melakukan ibadah. Nabi SAW pernah bersabda mengingatkan tentang sebuah keutamaan bagi orang yang istiqomah di akhir dakwah beliau SAW, istiqomah di akhir zaman. Pada waktu istiqomah di akhir zaman, pada waktu manusia itu banyak yang menyimpang dari dakwah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, lil amili minhum ajru khamsina minkum. Orang yang istiqomah di zaman itu, yaitu di zaman fitnah, jauh setelah Nabi SAW wafat. Di mana banyak orang yang lalai, banyak orang yang dia lebih sibuk dengan kepentingan duniawi. Orang yang istiqomah ketika itu, mereka mendapatkan pahala 50 kali lipat di kalangan kalian. Innakum tajiduna 'alal khairi a'wanan wa la yajidun. Sebabnya adalah karena kalian, wahai para sahabat, mendapatkan banyak teman ketika melakukan amal, wa la yajidun, sementara mereka, orang-orang yang hidup jauh setelah zaman Nabi SAW, mereka tidak menjumpai banyak teman untuk melakukan ketaatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dari kondisi asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana ketika Islam itu datang. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan bagi al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing. Enggak banyak kawannya ketika dia istiqomah di atas sunnah, tapi dia selalu menjaga jangan sampai lepas darinya. Didoakan kebaikan oleh Nabi SAW. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qila wa manil ghuraba, ada yang bertanya siapakah al-ghuraba itu? Qala, kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang yang memperbaiki dirinya ketika banyak masyarakat yang rusak. Banyak masyarakat yang menyimpang, banyak masyarakat yang memilih pemikiran yang menyesatkan, tapi dia selalu bertahan dalam pemikiran yang lurus, bertahan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari Ma'qil bin Yasar, Nabi SAW bersabda, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Melakukan ibadah di zaman fitnah, di zaman al-haraj, maksudnya adalah ketika suasana masyarakat kacau, terjadi fitnah, banyak orang yang melakukan penyimpangan, disebut oleh Nabi SAW seperti mendapatkan pahala hijrah kepadaku. Dan pahala ini sudah putus, karena hijrah menuju Nabi SAW sudah tidak ada lagi amal seperti ini. Dan itu berakhir dengan ditaklukkannya kota Mekah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada amal hijrah setelah ditaklukkan kota Mekah. Dan dalam riwayat Ahmad ada lafaz fil fitnah, semakna dengan kata al-haraj. Sebabnya adalah karena manusia ketika di zaman fitnah, mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Dan mereka tidak kembali kepada agamanya. Fayakunu haluhum syabihan bihalil jahiliyah. Kondisi mereka sebagaimana kondisi masyarakat jahiliyah. Maka jika ada salah satu di antara mereka yang komitmen dengan agamanya, menjaga tauhid, beribadah kepada Rabb-nya, dan mengikuti apa yang menjadi ridha Allah Ta'ala, dan menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah, kana bimanzilati man hajara min baitihi, maka kedudukannya sebagaimana orang yang berhijrah min baini ahlil jahiliyah, meninggalkan masyarakat jahiliyah, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah.
mu'minan bihi muttabi'an li awamirihi mujtaniban li nawahihi. Dalam rangka untuk beriman kepada beliau, mengikuti perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Ini manusia pilihan. Motivasi ini saya sampaikan kepada teman-teman karyawan, para aparat negara yang mereka berada di sebuah instansi penuh dengan kotoran. Yang mungkin orang jujur di situ akan menjadi sosok yang diwaspadai. Dianggap radikal, atau tinggal milih mau dimutasi kapan, dan seterusnya. Kami minta Anda bersabar. Tetap bertahan dalam posisi gak mau mengambil sepeser pun yang bukan haknya. Karena keutamaannya besar. Al-ibadatu fil fitnah kal hijrati ilayya. Beribadah di zaman fitnah itu sebagaimana orang yang hijrah kepada Nabi SAW. Pahalanya. Karena di saat lingkungan kerja dia sudah rusak, penuh dengan aneka suap, aneka sogok, aneka uang haram, dan seterusnya. Tapi dia tetap istiqamah. Maka insya Allah berarti dia datang menghadap Rasulullah SAW, mengimani beliau, mengikuti perintah beliau, dan menjauhi larangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan yang lain, bahwasanya orang yang dia melakukan ibadah kepada Allah di saat banyak orang melakukan maksiat dan lalai dari beribadah kepada Allah, qad yudfa'ul bihil bala'u 'anin nasi kullihim. Terkadang bisa menjadi sebab terangkatnya bala di tengah umat manusia. Faka'annahu yahmihim wa yudafi'u anhum. Seolah-olah dengan sebab ini dia menghalangi munculnya bala di masyarakat. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada malaikat yang hendak menghancurkan satu negeri, kemudian dikatakan oleh malaikat yang lain, kenapa kau akan menghancurkan negeri ini sementara si fulan sedang beribadah di negeri itu? Akhirnya nggak jadi. Ya, meskipun riwayat ini bukan hadis Nabi SAW, namun para ulama mengatakan bahwa salah satu di antara sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kelestarian kemakmuran sebuah negeri adalah keberadaan orang saleh yang ada di situ. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'din la fasadatil ard. La fasadatil ard. Coba kita buka ayatnya. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'din la fasadatil ard. Walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Andaikan Allah tidak menahan kemaksiatan sebagian orang biba'din dengan keberadaan orang yang lain, la fasadatil ard, tentu akan terjadi kerusakan di muka bumi. Dan yang dimaksud di situ adalah ada orang yang rajin berbuat maksiat dan lingkungannya penuh dengan maksiat, tapi ada orang-orang saleh yang berada di tempat itu, sehingga Allah menunda hukuman bagi mereka dengan cara Allah tidak jadi memberikan musibah dan bencana alam bagi mereka disebabkan ada orang saleh di tengah mereka. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Namun Allah memiliki keutamaan yang besar bagi seluruh alam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semakin banyaknya orang saleh di bumi Indonesia akan memperbaiki negeri ini, membuat negeri ini semakin baik, sehingga kalaupun kita tidak punya peran di bagian atas, minimal kita punya peran di bagian bawah dengan cara memperbanyak orang saleh yang ada di bagian bawah. Semakin banyak orang saleh, kita berharap semoga nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan dan kebaikan bagi bumi ini. Selanjutnya,
Lalu ada beberapa kesimpulan hukum terkait masalah kewajiban ibadah di bulan Sya'ban. Penulis menyebutkan, man kana alaihi syai'un min qada'i Ramadan. Apabila ada seorang muslim yang belum selesai qada' Ramadan, maka wajib baginya untuk mengqada' ma'al qudrah semampunya. Di bulan Sya'ban ini adalah kesempatan terakhir. Dan tidak boleh untuk ditunda sampai selesai Ramadan hingga Ramadan berikutnya, li ghairi daruratin, tanpa ada alasan darurat. Yang dulu misalnya pernah bolong puasanya selama sekian hari, terus belum diqadha, maka wajib untuk segera diqadha sebelum masuk Ramadan berikutnya. Fa in fa'ala dzalika, kalau dia menunda qadha Ramadan, wa kana ta'khiruhu li udhrin, dan dia tunda itu karena uzur mustamirrin, yang uzur itu tidak hilang, baina ramadhanain, di antara dua Ramadan. Sehingga Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini uzur itu nggak hilang-hilang. Dia sakit menaun, selama setahun ini sakit dia, nggak bisa melakukan qadha. Kana alaihi qada'uhu ba'da Ramadan ats-tsani, maka dia wajib mengqadha'nya setelah Ramadan yang kedua. Contoh ya, ada wanita yang nifas, lahir tanggal 1 Ramadan, lahiran dia. Nifas sampai 40 hari, full. Selama 1 bulan nggak puasa. Lalu dia menyusui, sampai Ramadan berikutnya, dia nggak sanggup untuk berpuasa dalam posisi menyusui. Maka dia nggak ada kesempatan untuk qadha, karena sepanjang rentang 1 tahun, dia dalam posisi menyusui dan nggak bisa menyusui sambil berpuasa. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, nanti dia harus qadha setelah Ramadan yang kedua. Wala syai' alaihi ma'al qadha, dan tidak ada kewajiban apapun karena dia punya uzur. Wa in kana li ghairi uzrin, tapi kalau dia lakukan itu, menunda qadha Ramadan tanpa uzur, faqila, ada yang mengatakan yaqdi, maka dia wajib qadha dan bayar fidyah. Misalnya ada biasanya anak-anak remaja putri yang haid ketika Ramadan 7 hari, lalu dia mau qadha nggak ada temannya. Ketika dia mulai qadha, keberatan dia, baru dapat 3 sudah mutung sampai masuk Ramadan berikutnya dan nggak ada uzur. Maka nanti harus diqadha pasca Ramadan yang kedua, plus nanti dia harus bayar fidyah, yaitu qadha plus fidyah. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ittiba'an li atharin waradat bidzalika, karena ada beberapa athar yang menyebutkan hal itu. Wa qila yaqdi, dan ada yang mengatakan cukup mengqadha, wala it'ama alaihi, dan tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah. Wa huwa qaulu Abi Hanifah, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Baik. Ya man farrata fil awqatis syarifati wa dhayya'aha wa auda'aha al-a'mal as-sayyi'ah wa bi'sa mastauda'aha. Wahai orang yang melalaikan kesempatan yang mulia untuk beribadah, segera selesaikan kebiasaan buruk itu. Bahkan sebaliknya, dia isi dengan amal-amal yang buruk. Sungguh betapa buruk apa yang dia kumpulkan selama waktu yang mulia. Karena itu bagi teman-teman yang punya kewajiban untuk qadha Ramadan, segera untuk diselesaikan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian al-majlis tsani, kita masuk ke majelis yang kedua. Fi dzikri nisfu Sya'ban, tentang masalah nisfu Sya'ban. Namun sebelumnya, apakah sampai di sini ada yang mau disampaikan?
Silakan dilanjutkan Ustaz materinya. Baik, kalau tidak ada akan kami lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tentang masalah nisfu Sya'ban. Fi dzikri nisfu Sya'ban, tentang nisfu Sya'ban. Ada apa di nisfu Sya'ban? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari hadis Al-Alla bin Abdurrahman dari ayahnya Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan." Apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka jangan puasa sampai masuk Ramadan. Dinilai sahih oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hadis ini dan bagaimana mengamalkan hadis ini. Mengenai statusnya, dinilai sahih oleh banyak ulama, di antaranya At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tahawi, Ibnu Abdul Bar. Wa takallama fihi man huwa akbaru min haula. Dan banyak ulama yang menilai hadis ini hadis yang bermasalah. Bahkan yang lebih senior dibandingkan mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan hadis mungkar. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad sendiri, Abu Zur'a Ar-Razi, dan Al-Athram. Yang mereka adalah gunung-gunung dalam masalah hadis. Wa qala Ahmad, kata Imam Ahmad, lam yarwi al-Alla'u hadithan ankara minhu. Al-Alla bin Abdurrahman tidak meriwayatkan hadis yang lebih mungkar daripada hadis ini. Waraddahu, dan hadis ini ditolak dengan hadis la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Maka mafhum dari hadis ini, pemahaman dari hadis ini, kesimpulan dari hadis ini menunjukkan bolehnya mendahului Ramadan jika lebih dari 2 hari. Sudah masuk 15, teruskan saja puasa. Kalau sudah kurang 2 hari atau sehari, tidak boleh berpuasa sunnah. Wa qala Al-Athram, kata Al-Athram, banyak hadis yang menyalahi hadis ini. Dan itu diisyaratkan oleh puasanya Nabi SAW yang beliau berpuasa Sya'ban penuh. Bahkan nyambung sampai Ramadan. Serta larangan Nabi SAW untuk mendahului Ramadan dengan puasa maksimal 2 hari. Menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang syadz, hadis yang ganjil, yang menyalahi hadis-hadis yang sahih. Wa qala At-Tahawi, dan kata At-Tahawi, hadis ini mansukh. Wa hakal ijma'a ala tarkil amali bihi, dan ulama ijma' untuk tidak mengamalkannya. Wa aktsarul ulama ala annahu la yu'mal bihi, dan mayoritas ulama mengatakan hadis ini tidak diamalkan. Hadza kulluhu fi siyami ba'da nisfi Sya'ban. Ini berkaitan dengan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Baik, sehingga kesimpulannya begini. Apakah ada larangan puasa sunnah pasca nisfu Sya'ban? Apakah ada larangan puasa sunnah pasca nisfu Sya'ban? Yang pertama, bagi yang biasa puasa sunnah, maka boleh lanjut sampai akhir Sya'ban. Misalnya yang terbiasa puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau yang lainnya. Yang kedua, bagi yang sudah puasa
dari awal Sya'ban, dia sudah puasa dari awal Sya'ban dan mau puasa sampai akhir, maka boleh lanjut. Boleh lanjut sampai akhir. Yang ketiga, bagi selain dua di atas. Bagi selain dua di atas, nah ini ulama beda pendapat. Bolehkah dia bolehkah dia berpuasa setelah masuk pertengahan Sya'ban ataukah tidak? Boleh atau tidak? Puasa sunnah pasca nisfu Sya'ban. Bolehkah puasa sunnah pasca nisfu Sya'ban? Kembali kepada hadis yang tadi kita baca, jumhur ulama ahli hadis mengatakan hadis itu dhaif, sehingga tidak diamalkan. Sehingga kalau di sini kita bisa katakan pendapat jumhur tetap boleh, karena hadisnya dhaif. Baik, ya mengingat hadisnya dhaif, maka meskipun orang itu tidak memiliki kebiasaan puasa, begitu sudah masuk nisfu Sya'ban, dia tetap boleh berpuasa. Batas akhirnya adalah sampai maksimal 2 hari sebelum Sya'ban. Tetap boleh, karena hadisnya dhaif. Batas akhir 2 hari sebelum Sya'ban. Baik, sehingga begini. Misalnya si A, dia nggak punya kebiasaan puasa sunnah. Sampai akhirnya masuk pertengahan Sya'ban. Lalu tiba-tiba dia ingin puasa. Saya tak coba pemanasan puasa. Dan waktu itu masih di tanggal 20 Sya'ban ya. Belum akhir Sya'ban, kurang 10 hari. Apakah boleh bagi dia untuk puasa sunnah? Misalnya pas nempati hari Senin atau Kamis? Jawabannya, jumhur membolehkan. Meskipun sebagian ulama melarang. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur. Tapi kalau 2 hari sebelum Sya'ban, sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan tidak boleh. Batas akhirnya sampai 2 hari sebelum Ramadan. Kalau ini tidak boleh. Sebab ada larangan tambahan dari Nabi SAW. La taqaddamu Ramadana bisawmi yaumin au yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Wallahu alam. Selanjutnya, apakah ada anjuran untuk berpuasa di pertengahan Sya'ban yang disebut dengan puasa nisfu Sya'ban? Di sini disebutkan fa ammas siyamu yauman nisfi minhu fa ghairu manhiyan anhu. Adapun puasa di nisfu Sya'ban, tepat di nisfu Sya'ban, itu tidak dilarang. Karena ini bagian dari puasa ayyamul bid, al-ghur. Puasa di ayyamul bid ketika sedang purnama. Al-mandub yang dianjurkan untuk berpuasa min kulli syahrin setiap bulan. Kemudian tentang keutamaan Lailah malam nisfu Sya'ban, terdapat hadis-hadis yang lain yang beraneka ragam. Dan para ulama berbeda pendapat, sebagian menilai dhaif dan ini adalah pendapat al-aktsarun, mayoritas ulama. Sementara Ibnu Hibban menilainya sahih. Sebagian hadis itu wa kharrajahu, dan boleh juga meriwayatkan hadis itu. Dan ketika malam nisfu Sya'ban, ada beberapa tabi'in di kalangan penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, kemudian Makhul, kemudian Luqman bin Amir dan yang lainnya, yu'azzimunaha,
mereka memuliakannya. Wa yajtahiduna fiha fil ibadah, dan mereka menjadikan malam nisfu Sya'ban untuk rajin beribadah. Wa anhum akhadhan nasu fadlaha wa ta'dhimaha. Dan generasi setelahnya mengikuti beberapa ulama tabi'in ini. Khalid bin Ma'dan, Makhul, dan Luqman bin Amir. Wa qad qil, dan dikatakan, innahu balaghahum fi dzalika athar Israiliyah. Mereka mendapatkan satu riwayat Israiliyah. Falamma ishtahara dzalika anhum fil buldan, ketika sudah terkenal di kalangan mereka di negeri Syam, ikhtalafan nasu fi dzalika, akhirnya banyak orang jadi berbeda pendapat. Sebagian menerima hal itu dan setuju dengan mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah para ahli ibadah di kota Basrah dan yang lainnya. Dan ada yang mengingkari, banyak ulama yang mengingkari di kalangan ulama Hijaz. Hijaz itu berarti Mekah dan Madinah. Di antaranya adalah Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abi Mulaika, dan dinukil oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari fuqaha Ahlul Madinah, dan ini merupakan pendapat Ashabu Malik, para ulama Malikiyah dan yang lainnya. Wa qalu dzalika kulluhu bid'ah. Mereka mengatakan itu semuanya adalah bid'ah. Kemudian, dan wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi setiap dosa yang bisa menghalangi dirinya dari ampunan serta dikabulkannya doa ketika malam itu. Dan diriwayatkan annaha syirku wa qatlun nafsi wa zina. Dan diriwayatkan bahwasanya dosa itu adalah perbuatan kesyirikan, membunuh, dan perbuatan zina. Dan ini merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang sahih, annahu sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu untuk Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Thumma ayyu, kemudian dosa apa lagi? Qal, kejawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Kau bunuh anakmu karena takut nanti makan bersamamu. Thumma ayyu, kemudian Ibnu Mas'ud tanya lagi. Qal, kejawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tuzani halilata jari. Kau berzina dengan istri tetanggamu. Fa anzalallahu ta'ala tasdiqa dzalika, lalu Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Furqan yang selaras dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dosa yang bisa menghalangi ampunan adalah permusuhan, yaitu musuhi sama muslim, ya, disebabkan karena hawa nafsu, dan ini bisa menghalangi ampunan fi aktsari awqatil maghfirati warahmah, pada dominan waktu ampunan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wal khamis. Pintu surga dibuka ketika hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, maka diampuni seluruh hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang masih punya permusuhan dengan saudaranya. Yuqal, maka disampaikan kepada malaikat, anziru hadzaini hatta yastaliha. Tunda dulu amalan orang ini sampai kedua orang ini mereka akur kembali. Hadisnya riwayat Muslim. Dan beliau sampaikan ini mengingat ketika nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para hambanya dan Allah mengampuni mereka, kecuali musyrikun wa musyahin, kecuali orang musyrik dan orang yang sedang bermusuhan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sebagai muqaddimah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas materi dan pemaparan yang disampaikan di siang hari ini.
Kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, silakan dapat menanyakan baik di dalam kolom chat maupun pertanyaan langsung pada Ustadz terkait dengan materi atau pembahasan lainnya. Mungkin sudah ada pertanyaan pertama Ustadz dari Pak Ferry. Assalamualaikum Ustadz. Apakah amalan malam nisfu Sya'ban yang disarankan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dan zikir-zikir lainnya akan mendapatkan imbalan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Quran Ustaz. Nah, terkait malam nisfu Sya'ban, hadis yang sahih yang masih bisa dipertanggungjawabkan meskipun ini ulama berbeda pendapat adalah hadis yang mengatakan, hadisnya riwayat Ibnu Majah. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban. Apabila innallaha la yattali'u. Sesungguhnya Allah melihat fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah melihat di malam nisfu Sya'ban. Allah melihat kemana? Kepada seluruh hambanya. Allah melihat seluruh hambanya, maksudnya adalah melihat dengan perhatian khusus. Di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah mengampuni seluruh makhluknya. Illa li musyrikin. Kecuali bagi orang musyrik. Au munafik. Atau orang munafik. Dalam riwayat yang lain. Illa li musyrikin au musyahin. Kecuali orang musyrik atau orang yang sedang bermusuhan. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang menilai sahih sebagaimana Syekh Albani dan banyak yang menilai dhaif. Baik. Sehingga kalau kita perhatikan dalam hadis ini di situ tidak menyebutkan amalan khusus ketika malam nisfu Sya'ban. Baik bentuknya salat, bentuknya sedekah, zikir, atau bacaan Quran tertentu. Tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala menyaksikan hambanya di malam nisfu Sya'ban, lalu Allah mengampuni mereka. Kecuali orang musyrik atau orang yang sedang punya permusuhan dengan sesama muslim. Makanya yang disarankan adalah hindari dua perbuatan ini. Yang itu bisa menjadi penghalang hamba untuk bisa mendapatkan banyak ampunan dari Allah Ta'ala. Sehingga tolong segera diselesaikan kalau punya masalah dengan yang lain. Kalau punya kasus dengan yang lain, segera diselesaikan sebelum nisfu Sya'ban. Bahkan secepat mungkin lebih bagus. Karena kesempatan itu diberikan oleh Allah bagi seluruh hambanya, kecuali non-muslim, yaitu orang musyrik, dan hambanya yang sedang bermusuhan dengan sesama mukmin. Sementara apakah ada amal khusus dalam hal ini? Jawabannya tidak ada. Wallahu a'lam. Ya meskipun ada sebagian ulama yang mereka menambah kegiatan ibadah di malam nisfu Sya'ban dengan harapan peluang diampuni dosanya, peluang diampuni dosa yang dia dapatkan lebih besar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Mungkin terkait dengan kegiatan di bulan Sya'ban dan membayar hutang puasa Ustaz. Yang ada pertanyaan yang masuk ke pribadi Japri terkait dengan istri Ustadz yang qadarullah telah melahirkan yang tadi Ustadz sampaikan, kemudian menyusui, kemudian belum sempat membayar hutang dan qadarullah selama 1,5 tahun kembali Ustadz isi lagi gitu Ustadz. Nah itu berlangsung selama kurang lebih 2-3 tahun. Bagaimana hukumnya untuk seorang istri yang seperti itu Ustadz? Apakah tetap berusaha untuk membayar hutang atau bisa membayar fidyah? Quran Ustaz. Nah, pendapat yang kuat terkait perbedaan ulama berkaitan dengan wanita yang dalam posisi hamil atau menyusui sehingga dia nggak bisa berpuasa Ramadan, apakah wajib qadha atau fidyah? Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajib qadha saja. Ada yang mengatakan fidyah saja. Ada yang mengatakan fidyah dan qadha. Dan ada yang mengatakan tidak qadha dan tidak fidyah.
Ada pendapat yang keempat, dia nggak perlu melakukan apapun, sehingga gugur kewajiban puasa darinya. Dan pendapat yang keempat ini pendapatnya Ibnu Hazm. Wanita yang hamil atau menyusui, lalu dia nggak puasa Ramadan, nggak ada kewajiban apapun. Ya sudah, selesai. Ini pendapatnya Ibnu Hazm, dan ulama kontemporer yang mengikuti pendapat ini adalah Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah, ulama Mesir ya, yang videonya masih cukup banyak, kita bisa saksikan di YouTube. Namun pendapat yang keempat ini bagi kami adalah pendapat yang cukup jauh. Yang lebih tepat adalah 3 pendapat yang pertama. Baik, dan dari 3 itu, qadha saja, fidyah saja, dan fidyah dan qadha. Pendapat yang kami yakini lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan qadha saja. Sudah? Nah, berlaku kaidah, kalau qadha saja, berarti kapan dia mengqadha? Ramadan dia melahirkan. Syawal sampai setahun, bahkan 2 tahun, atau belum setahun dia sudah isi lagi. Menyusui, isi lagi. Kemudian Ramadan tahun depan lahiran lagi. Lalu menyusui lagi, isi lagi. Gitu ya. Sehingga setiap 2 tahun nanti lahir anak, ya, lahir adiknya. Bahkan belum sampai 2 tahun. Kalau seperti ini kondisinya, kapan wanita ini bisa qadha? Jawabannya diqadha semampunya. Berarti ketika dia menyusui sambil qadha bisa? Bisa. Kalau mampu dia lakukan. Kalau nggak mampu gimana? Kalau nggak mampu tunda. Maka diqadha semampunya. Dia diberi kesempatan setelah lahiran menyusui. Dalam rentang waktu 1 tahun dia menyusui. Bisa nggak di sela-sela itu dia qadha? Misalnya dia qadha ya sepekan, sehari. Sehingga dalam waktu 1 tahun ada berapa pekan? Dalam waktu 1 bulan ada 4 pekan. Berarti 1 tahun ada berapa? Lebih dari 40 pekan. Lebih dari 40 dia bisa kerjakan. Berarti sebenarnya masih ada peluang untuk itu. Cuman kan kadang orang jadi nggak kuat dan seterusnya. Yaitu butuh tekad ya. Itu butuh tekad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Mentok kalau emang sudah nggak mampu, ini sudah berusaha menyusui sambil mengqadha, mentok nggak mampu. Kalau mentok nggak mampu, baru nanti ditunda. Nggak mampu terus ya numpuk sebanyak-banyaknya nanti di belakang. Kalau sudah nggak mampu sama sekali barulah difidyahkan. Karena fidyah itu dia disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang dia tidak mampu untuk melakukan puasa, baik ada maupun qadha, baik tepat waktu maupun qadha, maka dia bayar fidyah. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Mungkin pertanyaan ini juga ada kaitannya, Ustadz, dengan pertanyaan yang tadi. Jadi, apabila seorang wanita yang mungkin banyak mempunyai utang, Ustadz, kemudian lupa, sebaiknya apakah seperti tadi yang Ustadz jelaskan atau ada cara lain, Ustadz, saking banyaknya utang berpuasa ya? Nah, kalau terjadi lupa seperti itu, maka dia membuat perkiraan batas bawah, batas atas. Jadi dia berusaha untuk memperkirakan utang saya tidak kurang dari, misalnya tidak kurang dari 30 hari, tidak lebih dari 40 hari. Misalnya ya. Nah, berarti kan ada batas bawah, batas atas tuh. Dia ambil batas atas, biar makin yakin. Semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya, dan lakukan sesuai dengan kemampuan. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Ali Mazhar. Assalamualaikum Ustadz. Jika yang memulai permusuhan adalah orang lain dan kita tidak menanggapi permusuhan tersebut, bagaimana sikap kita terkait ampunan Allah yang tidak mau diberikan kepada muslim yang bermusuhan dengan muslim yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda tidak merasa bersalah sama sekali, lalu dimusuhi oleh orang lain tanpa sebab, dan Anda di posisi tidak tahu menahu, maka yang nanggung dosa kan berarti yang bersangkutan. Kita
bukan saling bermusuhan, tapi kita dimusuhi. Sehingga bedakan antara saling bermusuhan, kalau salingan berarti A memusuhi B, B memusuhi A, saling. Ada interaksi. Tapi kalau satu arah, ini hanya perbuatan A saja atau perbuatan B saja, maka kita tidak bertanggung jawab dengan kesalahan mereka. Sehingga yang menjadi penyebab terhalanginya ampunan adalah ketika di situ ada unsur saling memusuhi, bukan searah dalam memusuhi. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan secara interaktif langsung, satu pertanyaan lagi dari kolom chat dari Pak Aziz. Assalamualaikum Pak Ustadz, barangkali bisa dijelaskan bagi anak-anak mulai usia berapa wajib berpuasa? Apabila anaknya sudah dihitan sejak kecil, apakah wajib puasa? Demikian, syukran kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rufi'al qalam an thalath. Pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah wa'anis sabi hatta yahtalim. Catatan amal itu diangkat dari 3 orang, salah satunya adalah dari anak sampai dia, dari usia anak-anak sampai dia mimpi basah. Artinya sampai dia balik. Sehingga anak kecil itu sejak kapan dia wajib berpuasa? Jawabannya adalah sejak dia balik. Namun latihan berpuasa sudah mulai dilakukan sebelum dia balik. Sehingga silahkan nanti orang tuanya menyuruh dia untuk berpuasa, agar nanti ketika sudah masuk waktu balik, dia lebih ringan dalam menjalankan puasa. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mau menghukum seseorang. Dia orang dewasa, gede, tapi preman. Dan dia nggak puasa. Akhirnya pada waktu mau dihukum, orang ini ternyata nggak puasa. Sama Umar makin marah dia. Dan beliau mengatakan, anak-anak di tempat kami saja puasa kok kamu tidak mau berpuasa. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya anak-anak para sahabat mereka adalah orang yang berpuasa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, juga Pak Lahir atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke tanya jawab interaktif. Yang sudah raise your hand ada Pak Andreas Effendi. Pada Pak Andreas Effendi, dipersilakan langsung menanyakan pada Ustadz. Ustadz kami yang kami muliakan, izin bertanya perihal Nisfu Sya'ban tadi Ustadz. Case-nya adalah penipuan. Akhirnya salah satu pihak yang tertipu itu bisa dibilang mengakibatkan hubungan yang tidak baik. Apakah ini termasuk salah satu yang tidak mendapatkan ampunan tadi, khawatirnya Ustadz? Karena memang kita sebagai penuntut bisa dibilang berharap sesuatu untuk diselesaikan. Tetapi dari pihak sana karena ada cerita seperti ini, mereka kayak menghindar-hindar gitu. Sehingga entah ini permusuhan atau tidak, tapi hubungannya tidak baik. Yang kami khawatirkan, kasus-kasus seperti ini apakah termasuk salah satu yang dikecualikan tadi Ustadz? Semoga tidak. Jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kalimat hadisnya adalah ma bainahuma syahna. Antara keduanya ada permusuhan, dan permusuhan itu diakibatkan karena masalah duniawi. Karena kalau permusuhannya karena masalah akhirat, karena masalah agama, Nabi SAW punya permusuhan dengan orang-orang musyrikin yang ada di sekitar beliau, dengan orang Yahudi, bahkan sampai tidak pandang waktu, bahkan mereka berperang di bulan Ramadan dan seterusnya. Sehingga bukan mutlak permusuhan, namun permusuhan karena urusan dunia. Karena itu, jika permusuhannya itu adalah karena permusuhan dunia, di situ ada apa? Ada potensi termasuk dalam hadis tadi. Terus bagaimana jika dia di posisi sebagai orang yang dizolimi? Namanya orang dizolimi kan pasti tidak suka. Misalnya ditipu dan seterusnya. Apabila dia sudah memberikan balasan yang setimpal dan dia sudah mendapatkan balasan itu, maka bisa jadi kalau masih ada permusuhan kena dalam hadis ini. Tapi kalau dia belum membalasnya, wallahu alam, saya tidak tahu apakah dia juga masuk dalam hadis ini ataukah tidak. Karena secara naluri manusia, jika dia dizolimi dan dia belum balas,
bisa dipastikan pasti akan ada perasaan nggak nyaman darinya. Sehingga kalau disuruh plong seperti nggak ada masalah ya nggak bisa. Pasti ada perasaan nggak enak pada dirinya. Nah, apakah itu juga dikecualikan? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mungkin karena dari sisi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 2 dan tidak ada pertanyaan lagi. Silakan untuk penutupan Ustaz. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bisa berlapang dada dalam setiap muamalah, karena ternyata ini bisa berkorelasi dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.